Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satya Kusuma, mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah kelas 7N IAIN Tulungagung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan praktik pengalaman lapangan gelombang 3 tahun 2020. Tempat praktik pengalaman lapangan yang saya ambil berlokasi di Desa Karanganom, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung. Praktik pengalaman lapangan ini dimulai pada tanggal 5 Oktober dan berakhir pada tanggal 6 November tahun 2020. Mari kita simak penjelasan laporan PPL saya yang berjudul Analisis Karakteristik Sosial Ekonomi Penduduk yang Mempengaruhi Tingkat Perekonomian Masyarakat Desa Karanganom. Berdasarkan keragaman karakteristik sosial dan letak geografis Desa Karanganom, dalam praktik pengalaman lapangan, saya menemukan banyak permasalahan dan dalam laporan kali ini, saya hanya mengangkat 3 permasalahan yang mempengaruhi tingkat perekonomian masyarakat Desa Karanganom. Yang pertama, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat Desa Karanganom tentang pentingnya pendidikan. Yang kedua, rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Karanganom akibat minimnya pekerjaan. Yang ketiga, minimnya sikap kerjasama antar masyarakat Desa Karanganom. Poin pertama, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat Desa Karanganom tentang pentingnya pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Desa Karanganom. Pendidikan sebagai faktor terpenting yang dapat membantu tingkat perekonomian seseorang. Pendidikan akan memberikan pengaruh jangka panjang dalam memperbaiki kehidupan ekonomi. Dalam tingkatan tertentu, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk satu-satunya memperoleh pekerjaan, di mana dibutuhkan juga kreativitas dan daya saing. Dalam teori human capital dijelaskan bahwa penting meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan peningkatan pendidikan. Dengan kualitas sumber daya manusia yang tinggi, maka produktivitas penduduk akan meningkat. Dengan demikian, maka angka pertumbuhan ekonomi di Desa Karanganom akan semakin meningkat. Rata-rata usia lama sekolah atau biasa disingkat dengan RLS merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas sumber daya manusia dalam bidang pendidikan. RLS ini melihat rata-rata usia lama sekolah yang ditempuh oleh penduduk usia produktif, yaitu usia 15 tahun ke atas. Semakin tinggi angka RLS di suatu daerah, maka akan semakin baik pula kualitas SDM yang dimilikinya. Pada grafik 1.1 dapat dilihat RLS di Desa Karanganom dari tahun 2015 sampai tahun 2020 mengalami peningkatan dan penurunan. Perkembangan RLS penduduk berusia 15 tahun ke atas di Desa Karanganom tahun 2015 sampai tahun 2020 cenderung semakin meningkat. Namun, angka tersebut masih belum cukup dikategorikan sebagai pendidikan yang cukup atau tinggi, namun masih dalam kategori rendah. Berikut beberapa solusi yang saya tawarkan. Yang pertama, memberikan sosialisasi kepada orang tua terkait pentingnya pendidikan untuk keberlangsungan masa depan anak. Solusi yang kedua, menanamkan pentingnya pendidikan kepada anak sedini mungkin. Solusi yang ketiga, pemerintah desa aktif bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi, sekolah menengah, dan sekolah dasar dalam hal penyaluran peserta didik. Yang keempat, menciptakan sebuah wadah organisasi terkait masyarakat Desa Karanganom untuk segala usia dalam penyediaan pendidikan atau untuk menempuh pendidikan kejar paket. Poin kedua, rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Karanganom akibat minimnya pekerjaan. Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap tingkat perekonomian Desa Karanganom adalah pekerjaan. Karena salah satu unsur yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatan. Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lambat menyebabkan masalah perekonomian yang ada di Desa Karanganom semakin serius. Sebagian besar jenis pekerjaan masyarakat Desa Karanganom memiliki pendapatan yang tidak tetap dan cenderung rendah. Dari diagram 1.1 dapat dikatakan bahwa mayoritas pekerjaan masyarakat Desa Karanganom adalah sebagai petani. Kemudian disusul dengan golongan masyarakat dengan pekerjaan tidak tetap atau bahkan masih menganggur. Tentunya kondisi tersebut sangat mempengaruhi tingkat perekonomian Desa Karanganom, baik jangka panjang ataupun pada jangka pendek. Berikut beberapa solusi yang saya tawarkan. Yang pertama, pengoptimalan pasar minggu guna penyediaan wadah bagi pedagang untuk menjajakan produk dagangannya. Yang kedua,
Pemberdayaan masyarakat Desa Karanganom seperti produksi berbagai jenis keripik, produksi berbagai kerajinan, dan lain-lain. Yang ketiga, pengoptimalan potensi Desa Karanganom seperti produksi koral, batako, pertanian, dan mebel melalui pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas dan mutu bahan produksi agar harga jual tinggi. Yang keempat, pengoptimalan peran BUMDes seperti mengoptimalkan kinerja unit-unit yang telah ada, yaitu koperasi simpan pinjam, pasar minggu, toko BUMDes. Selain itu, BUMDes juga harus menambah unit baru agar dapat berperan aktif dalam meningkatkan perekonomian desa. Poin 3, minimnya sikap kerjasama antar masyarakat. Perekonomian masyarakat Desa Karanganom juga dapat berpengaruh akibat rendahnya rasa kerjasama antar masyarakat. Hal ini diakibatkan karena letak geografis Desa Karanganom yang berbatasan dengan beberapa desa lain. Desa-desa tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga dusun yang berbatasan langsung dengan desa tetangga memiliki karakteristik yang berbeda dengan dusun-dusun lain yang ada di Desa Karanganom. Tingkat kerjasama dan kegotong royongan tersebut berakibat pada pembangunan fasilitas umum di Desa Karanganom, di mana pembangunan fasilitas umum tersebut dapat mempengaruhi jalannya proses perekonomian masyarakat Desa Karanganom. Berikut beberapa solusi yang saya tawarkan. Yang pertama, rutin mengadakan kegiatan sosial seperti kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar dan kegiatan poskampling. Yang kedua, rutin mengadakan rapat, diskusi bersama, dan musyawarah bersama terkait kegiatan-kegiatan di Desa Karanganom. Yang ketiga, mengoptimalkan peran Karang Taruna dalam pengadaan kegiatan-kegiatan sederhana yang mampu meningkatkan rasa kerjasama dan gotong royong masyarakat Desa Karanganom. Memasuki bagian kesimpulan, pertumbuhan ekonomi suatu desa merupakan tolok ukur tingkat kesejahteraan masyarakat di sebuah desa, khususnya Desa Karanganom. Desa Karanganom yang saat ini berupaya meningkatkan laju perekonomian desa guna mendongkrak tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Karanganom tersebut. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Karanganom, pemerintah desa bersinergi dengan BUMDes setempat untuk memperlancar program tersebut, di mana BUMDes bertugas mengoptimalkan perekonomian masyarakat. Dalam pelaksanaannya, tidak serta-merta tanpa halangan dan kendala di lapangan. Permasalahan yang ditemukan di lapangan adalah: yang pertama, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat Desa Karanganom tentang pentingnya pendidikan. Yang kedua, rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Karanganom akibat minimnya pekerjaan. Yang ketiga, minimnya sikap kerjasama antar masyarakat. Demikian penjelasan laporan PPL dari saya yang berjudul Analisis Karakteristik Sosial Ekonomi Penduduk yang dapat mempengaruhi tingkat perekonomian masyarakat Desa Karanganom. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan maupun penulisan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.